Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel Novi Chandra. Kali ini kita akan sama-sama membuat donat kentang enak dan gurih juga lembut banget. Cara buatnya gampang, tonton terus videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Langkah pertama, siapkan tepung terigu 500 gram. Untuk takarannya ini protein tinggi 500 gramnya ya. Kemudian 60 gram susu bubuk, 80 gram gula pasir, 8 gram ragi instan. Di sini aku gunakan vanili bubuk opsional, kalau teman-teman nggak mau pakai skip aja. Kemudian ini diaduk sampai ragi tercampur merata dengan tepung. Kemudian tambahkan kentang kukus. Di sini aku gunakan 240 gram. Ini sudah dilembutkan ya, ini berat bersih setelah dikukus. Kemudian ditambahkan juga 2 butir telur ukuran sedang. Kalau bisa ini suhunya dingin ya teman-teman. Aduk sampai merata. Resep lengkap teman-teman bisa cek deskripsi video, sudah aku sematkan di sana ya. Karena berat di sini aku ganti menggunakan mixer ya. Kalau teman-teman mau uleni pakai tangan juga bisa, tapi mungkin prosesnya jauh lebih lama. Aku mixer sampai tercampur rata. Kemudian aku tambahkan susu cair sebanyak 80 gram. Diaduk sampai semuanya tercampur seperti ini ya. Kemudian tambahkan 6 gram garam dan 80 gram margarin. Di sini aku gunakan margarin yang setengah beku. Aduk, campurkan sampai adonan kalis elastis. Hati-hati ya teman-teman dalam memixer adonan. Salah-salah mixer kita bisa rusak, gosong, meledak ya. Jadi dalam memixer ini banyak tekniknya, tapi menurut aku kalau misalkan teman-teman dapetin adonan teman-teman sudah mulai panas atau sudah mulai mengembang tapi belum kalis elastis, teman-teman bisa diamkan dulu di dalam kulkas minimal setengah jam ya, supaya nurunin suhu panas dari adonan. Tapi kalau misalkan teman-teman mixer ternyata belum mengembang, lanjutin aja sampai kalis elastis. Misal mixer teman-teman panas, boleh didiamkan dulu 1-2 menit ya. Makanya aku rekomendasikan bahan-bahannya digunakan dingin seperti susu dan telur itu dalam kondisi dingin supaya apa? Itu memperlambat proses aktifnya ragi. Nah ini sudah kalis elastis, ini aku akan cek dulu ya kekalisannya. Lumuri tangan menggunakan margarin dan ambil sedikit adonan. Kemudian bentangkan, kalau misalkan sudah muncul lapisan tipis itu tandanya sudah kalis elastis. Nah ini udah agak muncul ya teman-teman, mungkin 1-2 menit lagi supaya benar-benar kalis elastis. Ini aku memixer kurang lebih totalnya 12 menit ya teman-teman, tergantung mixer masing-masing. Rekomendasi dari aku kalau teman-teman masih pemula, gunakan dulu takaran 250 gram ya, supaya nggak kaget. Setelah kalis elastis, ini akan aku timbang, masing-masing adonan itu 40 gram. Jadi aku nggak pakai semua ya, aku pakai cuman 15 donat aja, di masing-masing donat 40 gram. Kemudian ini akan aku rounding. Sisa adonannya aku taruh ke kulkas ya, jadi total hasilnya adalah 1180 gram. Untuk merounding bebas ya, macam-macam tekniknya, silahkan gunakan teknik yang teman-teman nyaman. Kalau aku seperti ini aja. Nah kemudian ini aku gilas sedikit, padatkan, dan ini aku cubit-cubit di bagian bawah. Setelah di rounding, ini tunggu hingga 15 menit, tutup supaya tidak kering. Setelah 15 menit ini siap untuk aku lubangi ya. Jadi aku masukkan dulu ke tepung terigu dan ini aku pipihkan, keluarkan udara yang terperangkap. Rapikan bagian samping dan lubangi di bagian tengah. Sesuai dengan selera ya, kalau nggak mau dilubangi juga nggak apa-apa. Nah seperti ini sudah siap. Kemudian aku akan taruh
ke dalam alas seperti ini. Ini pakai baking paper ya. Kalau pakai alas teman-teman, donat akan lebih cantik ya karena tidak tersentuh gitu. Lakukan sampai semua adonan habis ya. Kemudian waktunya di proofing sampai mengembang 2 kali lipat. Kurang lebih 1 sampai 2 jam, disesuaikan lagi dengan suhu di masing-masing tempat ya. Ini sudah mengembang 2 kali lipat, aku waktunya 55 menit ya, di sini panas kondisinya. Kemudian langsung aku goreng di minyak panas. Gunakan api sedang cenderung ke kecil supaya tidak mudah gosong. Kemudian setelah kering atau coklat di bagian satu sisinya, ini bisa dibalik seperti ini. Kalau sudah kecoklatan di 2 sisinya, bisa diangkat. Jangan lupa dihendakkan sedikit supaya white ringnya kokoh. Kemudian goreng sampai seluruh adonannya habis. Dan ini dia donat kentang yang kita buat hari ini. Dan ini mengembang sempurna ya teman-teman, ketika ditekan dia kembali ke bentuk semula. White ringnya juga cakep banget dan ini kokoh banget, enak, ini pas dipegang aja udah kerasa kalau donatnya itu lembut, ngembang, fluffy banget. Aromanya juga gurih kentang ya teman-teman, udah pasti ini enak. Aku akan cobain dulu, bismillah. Manisnya pas, rasanya enak, ada gurih dari kentangnya berasa legit dan pulen banget teman-teman. Cocok banget nih di selera aku. Jujur daripada donat labu, aku lebih seneng donat kentang seperti ini. Karena dia rasanya tuh kayak lebih kaya gitu ya. Ini dimakan polosan aja udah enak. Kalau diberi topping, silahkan toppingin sesuai selera. Kali ini aku pakai susu bubuk yang aku beri buttercream seperti ini. Ini untuk anak aku. Rekomen banget resepnya teman-teman, hasilnya juga banyak. Kalau dicetakin 40 gram semua, mungkin aku bisa dapat 40 lebih ya. Rikuk di rumah ya, kalau Rikuk silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Dan itu dia teman-teman resep donat kentang yang kita buat hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Teman-teman terhibur dan terinspirasi. Ketemu lagi di videoku yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum.